latar belakang dibuatnya sistem. Ilmu kedokteran sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Bisa dilihat dari ditemukannya penyakit-penyakit tropis yang belum teridentifikasi sebelumnya. Para dokter ahli terus mencari solusi terbaik untuk mengatasi penemuan terbaru tersebut dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Kebanyakan penyakit tropis seharusnya bisa dicegah, ditangani dengan mudah apabila tenaga medis bisa mendiagnosa penyakit dengan cepat dan tepat di awal. Dengan penanganan yang cepat dan tepat akan membantu menurunkan angka kematian anak di Indonesia. Anak-anak sangat rentan terhadap kuman penyakit dan kepekaan terhadap gejala suatu penyakit. Hal ini menjadi ketakutan tersendiri bagi orang tua akan anaknya terinfeksi berbagai penyakit-penyakit tropis tersebut. Sehingga dalam hal ini, orang tua membutuhkan seorang pakar yang ahli dalam ilmu kedokteran agar memudahkan mereka untuk mendiagnosa jenis penyakit lebih cepat dan tepat, agar orang tua dapat melakukan pencegahan lebih awal. Sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke dalam komputer. Dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian masalah atau hanya dapat diperoleh dengan bantuan para ahli di bidangnya. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah spesifik yang membutuhkan pengetahuan para pakar ahli di bidang kesehatan, agar lebih cepat dan tepat mengetahui jenis penyakit yang diderita anak-anak. Manfaat sistem ini dapat mengidentifikasi penyakit lebih cepat daripada manusia dan bisa digunakan kapanpun dan dimanapun saat dibutuhkan. Metode yang digunakan sistem. Metode sistem pakar ini menggunakan metode forward chaining, yaitu pelacakan dimulai dari penelusuran semua data dan aturan untuk mencapai tujuan. Mode forward chaining cocok untuk mendiagnosa awal pada penyakit dengan pelacakan dari gejala-gejala yang diderita oleh anak. Forward chaining adalah metode inference engaging yang mencocokkan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah kiri IF. Dengan kata lain, penalaran dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis. Yang ketiga, cara kerja metode sistematis sistem. Yang pertama, mendeskripsikan ruang lingkup masalah. Ruang lingkup masalah yang akan diteliti harus ditentukan terlebih dahulu agar mampu menjelaskan dan menentukan ruang lingkup yang akan diteliti. Yang kedua, menganalisa permasalahan. Pada analisa masalah ini digambarkan proses untuk mengidentifikasi penyakit pada anak. Yang ketiga, mempelajari studi literatur. Kegiatan studi literatur yang dilakukan dalam penelitian ini seperti mencari literatur yang berkaitan. Literatur yang dipelajari pada penelitian ini merupakan sistem pakar menggunakan metode forward chaining (FC) dengan melakukan review jurnal. Mencari informasi di buku yang berkaitan dengan penelitian. Mengamati kondisi di lapangan. Penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan sebelum melakukan penelitian ini dengan cara mempelajari dan memahami permasalahan tentang penyakit-penyakit pada anak dengan mengumpulkan data-data penyakit anak yang berkaitan dengan topik penelitian. Yang selanjutnya adalah menganalisa data menggunakan metode forward chaining. Adapun beberapa langkah dari metode forward chaining yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Pengumpulan data. B. Membentuk tabel keputusan. C. Membangun aturan. D. Membuat pohon pelacakan. Yang selanjutnya merancang sistem hasil. Dari perancangan sistem menghasilkan suatu sistem yang bisa dipakai untuk memproses analisa penelitian secara terkomputerisasi. Pada langkah ini dilakukan perancangan output, proses, dan input dari sistem yang dibuat. Yang selanjutnya mengimplementasikan sistem implementasi. Ini dilakukan untuk membandingkan hasil analisa yang didapatkan secara manual dengan hasil menggunakan sistem. Dalam membangun sebuah sistem yang berbasis komputerisasi, ada dua komponen yang harus dipenuhi. Pertama yaitu spesifikasi hardware dan software. Selanjutnya hasil identifikasi merupakan tahap terakhir dari penelitian.
Sistem yang dibangun dilakukan pengujian untuk melihat sejauh mana sistem tersebut telah sesuai dengan yang diharapkan. Sistem diuji berdasarkan data gejala-gejala yang dialami oleh pasien. Pengujian ini dilakukan untuk melihat tingkat kebenaran dari sistem deteksi penyakit pada anak. Hasil sistem pakar metode forward scanning dapat diakses melalui web browser seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox. Sistem pakar dapat digunakan dengan mudah dan praktis dalam konsultasi untuk mendiagnosis penyakit pada anak. Sebelum user dapat melakukan konsultasi, maka user diharuskan mengisi form data personal. Setelah itu, mengisi gejala-gejala yang dirasakan, lalu muncul diagnosa penyakit sesuai dengan gejala yang dirasakan, baru bisa berkonsultasi dengan pakar ahli penyakit. Kesimpulannya adalah, sistem pakar digunakan untuk melakukan diagnosa terhadap penyakit tropis yang menyerang anak-anak telah berhasil diterapkan dengan pengetahuan yang didapatkan sebanyak 25 gejala dan 5 jenis penyakit. Validasi sistem dilakukan dengan pengujian sebanyak 20 sampel data dengan tingkat akurasi sebesar 90%. Sehingga sistem ini sudah bisa direkomendasikan untuk membantu dokter dalam tahap diagnosa awal dan bisa digunakan orang tua untuk melakukan pencegahan awal. Saran pengembangan sistem ke depannya. Sarannya adalah dapat mendiagnosa lebih banyak penyakit, tidak hanya untuk penyakit anak-anak saja. Dikasih saran obat yang cocok dari gejala agar penyakit tidak semakin parah. Itu saja dari kelompok kami yang bisa kami paparkan atau presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.